Halo guys, sekarang kita mau baca berita lagi. Ada berita yang luar biasa teman-teman ya. Kemarin tanggal 26 Februari, gue langsung share aja ke dulu teman-teman ya mengenai pemeriksaan Bukper. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bukper sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat ya, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 83. Oke, tetapi tiba-tiba negara keluarin DJP ya, keluarin SE nomor 1 tahun 2024. Ini SE ini sudah batal demi hukum seharusnya ya, karena SE ini terbit setelah keputusan MK. Jadi seharusnya sudah batal demi hukum, seharusnya ya pendapat gua pribadi. Oke, tetapi kita baca ya. Di DTC News ya, tata cara panggilan klarifikasi atas hasil pemeriksaan Bukper. Jadi pemeriksaan Bukper kan ada hasilnya. Setelah ada hasilnya, kita dipanggil nih, semua orang dipanggil, klarifikasi dong. Kami menemukan ini, lu klarifikasi dong, gitu kan? Kalau klarifikasi lu kami terima, maka beres. Tetapi kalau klarifikasi lu kami tidak terima, maka kami akan menawarkan untuk pengungkapan ketidakbenaran. Kalau nggak mau, kita naik ke penyidikan alias ke kejaksaan ya, atau ke pengadilan negeri gitu. Kita baca. SE nomor 1 2024. By the way ya, jadi sekali lagi gue informasikan bahwa SE ini terbit setelah putusan MK. Oke, jadi salah. SE ini salah. Oke, SE ini harusnya mempertimbangkan putusan MK dahulu, baru dia bikin. Tetapi gara-gara dia mungkin nggak tahu ya, terburu-buru kah atau gimana, sehingga SE ini sudah jadi batal demi hukum, gara-gara putusan MK tidak dipertimbangkan. Gitu. Turut memerinci tata cara klarifikasi hasil pemeriksaan Bukper ya kepada orang pribadi atau badan yang diperiksa. Perlu diketahui, klarifikasi dilakukan sebelum pemberitahuan hasil pemeriksaan Bukper guna membahas potensi kerugian pada pendapatan negara. Oh, sebelum ya, sebelum pemberitahuan hasil. Klarifikasi ini dilakukan dengan menyampaikan surat panggilan paling lambat 2 bulan sebelum jangka waktu pemeriksaan Bukper berakhir. Oke? Jadi Bukper itu kalau nggak salah 12 bulan teman-teman ya. Kalau nggak salah 12 bulan atau 6 bulan ya. Gue lupa. Atau nggak salah 6 bulan boleh perpanjang 6 bulan. Jadi maksimal 2 bulan sebelum jangka waktu berakhir harus sudah ada panggilan klarifikasi. Oke? Klarifikasi hasil pemeriksaan Bukper kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan Bukper dilakukan melalui panggilan klarifikasi atas dugaan tindak pidana perpajakan dan perhitungan potensi kerugian pada pendapatan negara, bunyi SE itu ya. Jadi eh, sebelum diberitahukan eh, pe- hasil pemeriksaan Bukper, lu dipanggil dulu. Kita dipanggil untuk diklarifikasi mengenai potensi dugaan nih, potensi dugaan tindak pidana dan potensi kerugian negara, gitu ya. Nah, lebih lanjut, klarifikasi tersebut dilakukan di kantor DJP atau tempat lain yang dianggap patut dan wajar ya. Nah, apa ini tempat lain ini ya? Bahaya sekali tempat lainnya. Warung warung kopi juga nih, bahaya ini. Oh, ini ada nih ya. Tempat lain dimaksud, contohnya rumah sakit dalam hal pihak yang diminta kita klarifikasi dalam kondisi sakit. Oh gitu ya. Bukan warung kopi ya bos ya, nggak boleh bos ya. Bila pihak yang diminta klarifikasi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum yang lain, maka klarifikasi dapat dilakukan di lembaga permasalahan ya. Jadi kalau orang yang mau diklarifikasi ini sedang ditahan, sedang ditahan untuk kasus yang lain, maka si pemeriksa Bopper datangin tuh si lapas itu ya di penjara itu untuk diklarifikasi di situ. Oke. Dalam hal pihak yang diminta klarifikasi memiliki keterbatasan fisik, maka klarifikasi dilakukan di rumah yang bersangkutan. Oke, di rumah. Ya, mungkin dia lagi sakit, kena stroke atau gitu apa ya. Jika terjadi keadaan kahar, maka klarifikasi dapat dilakukan di kantor pemerintah yang lain juga boleh ya. Kemudian, hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara dan risalah klarifikasi ya. Jadi, lu dipanggil, kemudian bertemu, ada pembahasan dong. Nah, pembahasan itu dituangkan di dalam berita acara dan risalah klarifikasi. Teman-teman ada dua ya, dua dokumen ya, berita acara dan risalah klarifikasi. Setelah diklarifikasi dilakukan, barulah pemeriksa Bukper membuat dan menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan Bukper kepada orang pribadi. Jadi, setelah klarifikasi, barulah diberitahukan hasil pemeriksaan. Oke? Gitu teman-teman ya. Jadi, kan lu punya hak untuk mengklarifikasi dong. Setelah lu mengklarifikasi, kan si pemeriksa ini boleh menerima klarifikasi lu, boleh juga menolak klarifikasi lu. Gitu. Pemberitahuan hasil pemeriksaan Bukper adalah informasi yang memuat hasil pemeriksaan Bukper yang disampaikan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan Bukper. Jadi, setelah klarifikasi, lu diberitahukan hasil pemeriksaan Bukper. Oke? Nah, nilai kerugian pada pendapatan negara yang tercantum dalam pemberitahuan hasil akhir pemeriksaan Bukper sama dengan nilai yang tercantum dalam surat panggilan klarifikasi sepanjang tidak ada bahan bukti baru setelah dilakukan klarifikasi. Oke?
Jadi, hasil pemeriksaan bukber tuh boleh sama, boleh berbeda ya. Kalau sama artinya klarifikasi lu nggak dipakai, tetapi kalau berbeda berarti klarifikasi lu dipakai gitu ya. Kemudian pemberitahuan hasil pemeriksaan bukber harus memuat informasi bukber atas dugaan tindak pidana perpajakan, penghitungan kerugian pada pendapatan negara, informasi terkait dengan penggunaan pengungkapan ketidakbenaran oleh wajib pajak, dan atau pemberitahuan kesesuaian pengungkapan ketidakbenaran dengan keadaan sebenarnya. Jadi ketika lu diberitahukan hasil pemeriksaan, lu itu boleh menggunakan hak untuk mengungkapkan ketidakbenaran, gitu teman-teman ya. Nah, dengan begitu kalau lu mengungkapkan ketidakbenaran kemudian sudah sesuai, maka pemeriksaan bukbernya selesai, tidak diproses. Nah, kemudian, pemberitahuan hasil pemeriksaan bukber harus diterbitkan maksimal 1 bulan setelah surat panggilan klarifikasi diterbitkan, oke? Jadi, surat panggilan klarifikasi itu maksimal, minimal 2 bulan sebelum hasil akhir. Nah, setelah klarifikasi, maksimal 1 bulan berikutnya untuk pemberitahuan, hasil pemeriksaan bukber, gitu teman-teman ya. Jadi, bukber ini memang ngeri-ngeri sedap ya, karena ancamannya pidana ya, kan orang paling takut tuh pidana ya. Padahal pidana mah, kata Pak Alvin Lim, biasa-biasa aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak pernah dipidana teman-teman ya. Nah, by the way kita tegaskan lagi sepemahaman gua ya, eee SE ini terbit setelah putusan MK 83. Sehingga, yang mana putusan MK itu kan mengatakan bahwa pemeriksaan bukber adalah inkonstitusional bersyarat ya. Nah, selama belum ada kebenaran atau pembetulan terhadap Undang-Undang KUP mengenai bukber, maka bukber itu inkonstitusional. Artinya, tidak bisa terbit bukber yang baru sebelum diubah Undang-Undang KUP. Satu. Yang kedua, bagaimana bisa SE ini terbit? Bagaimana bisa SE ini terbit sedangkan Eee, bukbernya itu sudah inkonstitusional, gitu loh. Jadi nggak bisa. Nah, ini adalah pendapat pribadi gua, bukan pendapat hukum teman-teman ya, gua belum terlalu paham hukum juga sebenarnya. Tetapi teman-teman di lingkaran hukum juga sudah berpikir, sudah mengatakan bahwa ini nggak bisa dipakai. Karena dia terbit setelah, setelah putusan MK, gitu. Seharusnya dia mempertimbangkan putusan MK atau, undang-undang mengenai bukber diubah dahulu, barulah bisa bikin SE seperti ini. Karena SE kan pelaksana undang-undang ya, SE pelaksana undang-undang, sedangkan undang-undangnya sudah inkonstitusional, gitu. Oke, teman-teman ya. Itu ya, semoga bermanfaat teman-teman, sampai jumpa lagi.